Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta mata kuliah Cross Culture Understanding, saya ucapkan selamat menonton presentasi saya ini yang merupakan minggu ke-7 dari perkuliahan kita di semester ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada minggu ini pada video ini adalah culture shock dalam konteks international student. Dan ini saya kira kalau diperhatikan cukup sangat berkaitan dengan topik yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentunya saya tidak lupa berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat di tengah PSBB ini untuk menghindari COVID-19. Semoga lancar aktivitasnya, khususnya aktivitas perkuliahan. Nah, saya juga ini sedang berada di kebun melaksanakan perekaman presentasi ini karena kalau beberapa pertemuan saya presentasi di rumah di kampung itu agak bising, suara kendaraan, suara orang, suara tetangga dan segala macam. Dan di sini di kebun saya cukup asri, sejuk, tenang juga, dan sangat kondusif untuk presentasi. Jadi kembali ke topik kita, topik perkuliahan kita. Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa konteks international student mungkin tidak relevan dengan keadaan teman-teman karena kita kuliah di Mamuju yang mahasiswanya adalah orang Indonesia saja atau orang di daerah saja ya. Tapi saya yakin konteks international student ini yang sudah disusun pada awal perkuliahan itu juga relevan dengan keadaan kita, karena dalam hal culture shock itu bisa dialami bukan saja international student tapi kita juga yang ada di daerah. Karena kita sudah bahas sebelumnya, jangankan kita berbicara secara global, masalah budaya dalam Indonesia saja itu sudah beraneka ragam kebudayaan. Jadi ketika kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain, bisa jadi culture shock itu terjadi. Jadi itu alasannya. Nah, saya awali dengan problem yang dihadapi oleh para international student ketika mulai belajar di negara yang baru. Nah, tentunya begitu banyak bisa kita lihat di slide ini, tapi yang gampang kita identifikasi ya tentunya adalah academic issues. Mahasiswa pekerjaan utamanya ketika dia merantau adalah belajar, yaitu persoalan akademis. Nah, justru inilah tantangannya di sini. Banyak mahasiswa yang begitu stres, begitu terbebani dengan masalah akademis sehingga tidak sukses dalam dunia akademisnya. Itu sudah menjadi tantangan dan masalah mahasiswa. Bukan cuma international student, lokal mahasiswa siapapun itu yang akan menjadi tantangannya. Ada lagi yang lebih khusus, ada language, bahasa. Kita tahu ketika pindah ke negara yang baru maka bahasa asing akan menjadi persoalan. Ada beberapa mahasiswa yang saya kenal, mungkin termasuk saya juga, ketika di Indonesia kita sudah begitu percaya diri belajar bahasa Inggris, mendapatkan skor yang bagus, dan kita yakin bahwa skor ini cukup untuk sukses di negara yang akan kita tuju dalam belajar. Kalau kasus saya di Australia. Tapi kenyataannya ketika sampai di sana, bahasa yang digunakan di sini, saya baru pertama kali keluar, misalnya belum punya pengalaman, itu tidak cukup. Tetap memiliki kendala dalam persoalan bahasa. Di imigrasi saja ketika training di Indonesia bahasa Inggris itu sudah menggunakan
rekaman audio. Ketika sampai di imigrasi, real bule, real orang Australia bicara bahasa Inggris itu sudah agak cepat. Dan belum lagi masuk di perkuliahan, saya 3 bulan awal saya rekam dosen, kemudian ketika pulang saya dengar kembali rekaman yang saya rekam ketika belajar di dalam kelas. Persoalan yang lain adalah akomodasi, housing. Tentunya banyak mahasiswa yang dipusingkan dengan masalah kos-kosan, itu belum lagi mahal misalnya, atau mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang diinginkan, dengan standar yang diinginkan, itu juga bisa menjadi tantangan. Masalah kesehatan, health, masalah financial issues. Jadi ini juga umum terjadi. Ada mahasiswa international student yang kesulitan dalam masalah keuangan sampai harus bekerja, sehingga tidak bisa membagi waktunya dengan perkuliahan. Akhirnya perkuliahannya terganggu. Iya, beruntung kalau mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa yang fully funded, di mana semuanya terjamin. Tapi ada juga mahasiswa yang memperoleh beasiswa itu tidak semuanya ditanggung, misalnya biaya keluarga. Sedangkan misalnya ada yang bawa keluarganya 2 anak, bukan 2 istri, 2 anak 1 istri dibawa, otomatis itu harus ditanggung. Akhirnya dia bekerja, dan itu kalau tidak bisa di manage dengan baik maka akan mengganggu mata kuliahnya. Nah, akibat dari persoalan yang dihadapi oleh international student ini itu sangat berakibat fatal. Kita bisa lihat diantaranya di slide di sini. Diantaranya adalah depression. Ini sangat fatal menurut saya, karena ini sudah mengarah ke mental dan kejiwaan. Kalau sekedar stres itu masih positif lah, karena stres itu bisa membuat kita mendorong kita untuk bekerja, belajar lebih keras lagi untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau sudah depresi, itu sudah mengarah ke mental, psikologis seseorang, dan otomatis ketika terjadi masalah di situ, itu akan berdampak kepada aktivitas atau pekerjaan yang lain, khususnya dalam perkuliahan. Dan yang lain tentunya adalah akan mahasiswa bisa sakit. Kalau sudah sakit, ya tidak ada yang bisa dikerjakan. Sangat sulit untuk melakukan hal yang lain kalau sudah sakit, apalagi apakah sakit fisik maupun sakit mental. Itulah sebabnya kesehatan itu sangat penting untuk dijaga, karena kalau sumber daya finansial kesulitan, ya kita masih bisa memungkinkan untuk beraktivitas, atau tidak punya fasilitas yang lain, fasilitas untuk belajar, untuk bekerja, itu masih mungkin. Tapi kalau sudah sakit, itu sangat sulit. Jadi yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Bahkan saya istilahkan kesehatan itu, ya kalau kita sudah bisa sehat, itu sudah kekayaan yang sangat luar biasa. Karena ketika sakit, orang mau menukar berapapun uangnya sampai miliaran agar dia bisa sembuh. Jadi dengan demikian bisa dibilang bahwa kalau orang yang sehat itu lebih dari sekedar memiliki uang sampai miliaran. Dan yang paling penting dampak yang bisa kita lihat di sini adalah poor academic performance. Karena sudah depresi, sakit, dan segala macam, stres, memikirkan masalah tadi, itu dunia akademiknya terganggu, sulit untuk kerja kelompok misalnya, sulit untuk ikut kelas, atau ikut kelas tapi tidak konsentrasi dan sebagainya. Dan kita tahu kembali lagi bahwa international student itu berangkat untuk kuliah, pekerjaan utamanya adalah kuliah, dan kalau itu sudah terganggu, otomatis tujuannya juga tidak akan tercapai. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa short stays itu kemungkinan lebih kecil untuk mengalami stres atau culture shock
seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya, dibandingkan dengan orang atau mahasiswa yang long stays, yang akan tinggal lebih lama, sampai setahun, 2 tahun, atau mereka yang bekerja di negara baru dengan budaya yang baru, sehingga berinteraksi dengan orang lokal dengan tingkat interaksi yang cukup aktif atau besar. Jadi akan beda kalau misalnya cuma pergi berlibur atau pergi mengunjungi keluarga yang ada di negara lain. Itu kemungkinan kecil untuk mengalami culture shock atau masalah-masalah yang kita bahas tadi. Nah, timbul pertanyaan, sebenarnya apa secara spesifik yang menyebabkan persoalan-persoalan yang kita sebut tadi. Nah, secara garis besar, Farhan dalam artikelnya menyebut ada 2 penyebab utamanya, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Kalau kita lihat, intra itu yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri, bagaimana berkaitan penanganan atau berhubungan dengan diri kita sendiri, sedangkan inter adalah berhubungan dengan orang di luar kita sendiri atau sekitar atau sosial kita. Nah, kedua persoalan ini yang ditulis dalam artikel ini sebagai penyebab utama terjadinya culture shock atau persoalan-persoalan yang tadi. Nah, faktor intrapersonal bisa kita lihat berkaitan dengan diri sendiri. Di antaranya adalah sense of loss, merasa kehilangan. Kita tahu orang-orang atau mahasiswa meninggalkan orang-orang yang terdekatnya, keluarganya, teman-temannya, atau kepemilikan yang lainnya, misalnya barang-barangnya, mobilnya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan. Itu semua tidak dibawa pergi saat kuliah. Akhirnya merasa kehilangan, dan itu sangat mempengaruhi munculnya persoalan yang tadi. Nah, apalagi faktor sense of inferiority. Jadi merasa kecil, merasa orang lain lebih besar, bisa demikian. Sebab kita misalnya bagi mahasiswa yang terkendala di bahasa, contohnya masuk ke dalam kelas, memperhatikan teman-temannya senegaranya, begitu lancar berbahasa asing, begitu aktif diskusi, dan sedangkan dia pikir bahasanya masih kurang, akhirnya dia merasa merasa kecil, merasa minder, dan akhirnya karena tidak percaya diri membuat dia mempengaruhi keaktifannya di dalam perkuliahan. Sense of uncertainty, yaitu persoalan ketidakpastian akan masa depan. Jadi misalnya setelah misalnya yang khususnya yang mereka mungkin yang tidak mendapatkan beasiswa full, apakah mungkin merasa apakah saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini ke depannya dengan baik, atau misalnya kalau saya selesai kuliah saya kerja apa dan segala macam. Jadi perasaan itu ada, itu yang disebut dengan intrapersonal, karena ada dalam dirinya sendiri, berkaitan dengan dirinya sendiri, ada dalam pikirannya, ada dalam perasaannya. Nah, sedangkan interpersonal factors, yaitu berkaitan dengan dengan orang lain, itu sudah masuk dalam masalah komunikasi, karena sulitnya misalnya berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mengakibatkan masalah sulit bergaul juga, atau sulit menangkap penjelasan dosen, atau sulit untuk mengutarakan pendapat dan sebagainya. Terus culture shock, yaitu kaget dengan kebiasaan kebudayaan yang ada, tidak siap dengan itu, tidak siap dengan kebiasaan orang-orang sekitar. Akhirnya itu juga bisa mempengaruhi persoalan yang muncul yang dialami oleh mahasiswa itu.
Misalnya masalah education ya tentunya berkaitan dengan akademik tadi. Jadi sangat kompleks, sangat banyak yang bisa dilihat dari persoalan interpersonal tadi. Teman-teman, bagi yang pernah ikut di kelas atau mata kuliah saya sebelumnya mungkin akan mengingat akan konsep multiple intelligences. Di situ kita lihat berapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia sehingga kita tidak bisa menjudge siswa kita sebagai bodoh, karena sebodoh-bodohnya dalam pandangan manusia misalnya dalam satu bidang, misalnya bidang matematika, bidang bahasa, besar kemungkinan atau pasti dia memiliki kelebihan di bidang yang lain. Perhatikan saja misalnya siswanya ada mungkin yang tidak pandai di matematika tapi pandai di bidang olahraga dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak kecerdasan di multiple intelligences itu ada dua kategori, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu diistilahkan smart self, sedangkan interpersonal itu smart people, bukan Deddy Corbuzier ya, smart people. Jadi saking pentingnya kedua kecakapan tadi itu untuk dimiliki oleh manusia, untuk pembelajar khususnya, karena saking pentingnya sehingga itu ketika tidak dimiliki kecakapan intrapersonal dan interpersonal ini tidak dimiliki oleh mahasiswa akan menimbulkan persoalan-persoalan yang kita bahas tadi. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah memperbaiki kecerdasan ini kalau kita sebagai pembelajar atau sebagai individu, memperbaiki tadi. Kita bisa memiliki itu, bagaimana memperbaiki kecerdasan terkoneksi dengan orang lain, bagaimana bisa memperbaiki kecerdasan terkoneksi dengan diri kita sendiri, dan itu bisa dilatih. Kalau kita guru misalnya orang tua, bagaimana kita melatih atau mengajarkan murid-murid atau anak-anak kita untuk memiliki kecerdasan tadi, karena sekali lagi dua kecerdasan ini sangat penting dibanding dengan selain dengan kecerdasan yang lain dalam multiple intelligences tadi. Nah, dalam artikel yang lain yang saya tampilkan di slide ini ada elemen-elemen yang dianggap sebagai penyebab culture shock. Di antaranya adalah climate, cuaca. Bisa dibayangkan orang yang misalnya tinggal di daerah tropis, panas, lembab, tiba-tiba harus belajar di negara 4 musim dan mungkin tidak siap dengan cuaca sampai minus 10 derajat misalnya musim dingin, atau misalnya sampai 40 derajat di musim panas. Itu mungkin tidak siap, akhirnya bisa mengganggu atau istilahnya culture shock. Ada yang mungkin tidak siap dengan makanan, misalnya orang muslim misalnya pergi ke daerah non muslim, sangat sulit menjumpai makanan halal di awal-awal, dan itu yang saya alami di awal-awal, sampai pusing, walaupun sebenarnya tidak ada masalah, banyak sekali makanan halal, tapi karena mungkin sulit ditemui dan perasaan bahwa makanan-makanan yang di supermarket misalnya belum terbiasa, ya akhirnya itu membuat shock saya untuk bawa Indomie banyak dari Indonesia, itu yang saya makan sampai beberapa hari. Tapi lama-kelamaan di sana beradaptasi, ya sudah kita bisa makan dengan gampang, bahkan masuk ke misalnya ke warung, restoran yang tidak ada logo halalnya, ya sudah bisa juga pesan di situ makanan yang misalnya yang kayak ikan, walaupun awal-awal walaupun ikan kalau tidak ada logo halal di warungnya sangat tidak enak rasanya untuk masuk. Itu persoalan adaptasi. Apalagi dress misalnya, bisa bayangkan dari negara-negara yang tertutup misalnya pakaiannya, tiba-tiba berada dalam lingkungan yang serba terbuka, dan sebaliknya bisa jadi itu sangat mempengaruhi etik
behavior, values itu juga bisa mempengaruhi culture shock. Misalnya kita ambil contoh budaya tepat waktu misalnya. Budaya tepat waktu itu mungkin kita anggap sebagai nilai-nilai yang universal, karena semua budaya di dunia ini saya yakin sepakat akan tepat waktu. Tapi misalnya ada di daerah tertentu pemakluman akan terlambat itu besar. Misalnya kita di Indonesia pemakluman, menurut saya pemakluman akan terlambat itu besar. Tapi ada di negara tertentu, negara barat misalnya Jepang, misalnya Australia, itu tepat waktu itu sangat penting, dan pemakluman akan keterlambatan itu mungkin tidak sebesar dengan di Indonesia. Dan itu contoh perilaku nilai-nilai seperti itu yang bisa juga membuat culture shock menurut artikel yang saya kutip ini. Nah, culture shock itu sebenarnya apa? Ya, kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya. Culture shock itu intinya adalah feeling unhappy, tidak senang. Kenapa? Karena ada perasaan cemas, perasaan ditolak, tertolak misalnya oleh komunitas di situ, atau bahkan menolak juga bisa. Ditolak misalnya tidak bisa bergabung karena ditolak oleh komunitas yang ada karena perbedaan nilai kah, perbedaan budaya kah, dan sebagainya. Atau bisa jadi menolak karena kita menganggap sulit untuk menerima kebiasaan yang baru yang ada di situ. Atau mungkin perasaan tidak sepakat, bahkan perasaan jijik, perasaan sejenisnya, sehingga membuat stres, depresi, rindu akan kampung halaman dan sebagainya. Jadi intinya culture shock ini adalah persoalan mental, persoalan psikologis, perasaan ketidaksenangan. Dan kenapa selalu menjadi pembahasan sampai masuk dalam orientasi mahasiswa atau sampai jadi topik dalam perkuliahan ini, karena memang culture shock itu sangat mempengaruhi kesuksesan dari mahasiswa ketika mengikuti studi di tempat barunya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah dari culture shock ini? Ya, tentunya perlu dicegah supaya tidak terjadi. Bisa melakukan dengan pre-departure orientation, dan ini juga sudah umum dilakukan oleh pemberi beasiswa. Sebelum berangkat biasanya ada orientasi di negaranya, tapi itu juga bisa kita lakukan secara mandiri. Kita bisa searching di internet bagaimana kebudayaan negara atau daerah yang akan kita tuju. Dan itu gampang. Misalnya kemarin saya ke Adelaide, saya sudah searching di mana misalnya rumah ibadahnya di situ, masjidnya, makanan halalnya, dan segala macam. Itu harusnya bisa dipelajari sebelum berangkat, karena kalau nanti sampai baru mengetahui, belajar, memulai untuk mencari itu semua, mungkin akan beda. Jadi paling tidak ada gambaran. Apalagi ya tentunya orientation, dan setelah sampai kampus pasti melakukan orientasi, pengenalan budaya kampus atau budaya lingkungan masyarakat sekitar. Tapi biasanya banyak mahasiswa yang tidak bisa ikut di sini dengan berbagai alasan. Ada yang sakit misalnya, ada yang terlambat datang dari negaranya, atau ada yang mungkin malas atau tidak dapat informasi. Ya, ada saja alasannya sehingga tidak bisa ikut. Apalagi yang bisa dilakukan adalah bantuan dari kampus kah, dari pemerintah. Bantuan bisa berupa misalnya financial help. Jadi ada mungkin mahasiswa yang mengalami kesulitan, bisa dibantu dengan sesuai dengan kesulitannya, apakah itu finansial. Ada yang kesulitan dalam bahasa, ada lembaga bahasanya
menulis. Kemarin di Adelaide saya ikut di bantuan bahasa untuk memperbaiki tulisan. Jadi harusnya kampus memperhatikan itu dengan baik, dan saya yakin mereka kampus yang menerima international student sudah siap akan bantuan-bantuan seperti itu. Sampai ada bantuan psikolog, psikolog bagi yang misalnya mahasiswa yang mengalami butuh konsultasi berkaitan dengan kejiwaan, itu disediakan oleh kampus. Jadi tapi yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu menolong dirinya sendiri, karena bagi saya ya, kalau kita perhatikan tadi persoalan-persoalan selain interpersonal ada intrapersonal, dan itu masalah dari dalam diri kita. Cemas, perasaan itu kan sebenarnya seandainya bisa di manage, bisa diolah perasaan kita, bagaimana kita bisa lebih tenang, itu akan lebih mengurangi persoalan yang kecemasan yang ada. Tiap orang mungkin memiliki strategi yang berbeda bagaimana cara mengatasi persoalan intrapersonal tadi. Ada yang mengaitkan dengan spiritual, dengan agama, misalnya bagaimana memperbanyak nutrisi agama, atau misalnya rekreasi, atau misalnya konsultasi dengan teman. Ada saja cara-cara itu untuk memperbaiki perasaan itu. Nah, jadi intinya adalah mahasiswa itu sendiri yang bisa menolong dirinya. Nah, jadi demikian kalau kita melihat persoalan yang dibahas tadi, berarti culture shock buruk. Culture shock adalah sesuatu yang tidak bagus. Kenapa? Karena bisa mengganggu perkuliahan kita. Tapi biasanya itu buruk, tapi kemungkinan besar dialami oleh semua mahasiswa international student. Jadi apakah selamanya buruk? Menurut saya tidak. Ada bagusnya juga, justru karena tantangan-tantangan itu, masalah-masalah itu kita bisa belajar. Kita tidak bisa belajar kalau tidak ada tantangan. Sama dengan iklan salah satu deterjen misalnya, tidak ada noda ya tidak belajar. Sama saja dengan ini, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, apa yang membuat kita belajar? Justru kalau kita lihat di slide ini, culture shock itu bisa membuat mahasiswa bisa menjadi lebih dewasa, bisa melihat dunia lebih dengan sudut pandang yang lebih luas, yang lebih baru. Jadi menghargai perbedaan yang ada, dan justru bisa menghargai budayanya setelah dia melihat budaya yang baru. Kenapa? Biasanya kita baru sadar akan budaya kita, lebih sangat kita rindukan, sangat kita ingin jaga ketika berada di tempat yang baru. Saya pernah ikut kajian di Adelaide yang diselenggarakan oleh University of South Australia, UNISA. Di situ ada pembicara, Prof. Abdallah, kalau tidak salah ingat, dia mengatakan bahwa ketika Anda berada di Australia, identitas Muslim Anda itu akan ada kemungkinan, yaitu apakah pudar karena lingkungan yang ada, lingkungan sekuler, atau justru identitas Muslim Anda lebih kuat. Misalnya sulit dapat masjid, justru membuat kita lebih rajin sholat misalnya. Dan bisa pudar karena lingkungan, misalnya teman-teman kita yang misalnya keadaan tadi jarang ada masjid, ya akhirnya jarang ke masjid juga, jarang sholat juga. Tapi dengan situasi yang sama justru bisa membuat seorang mahasiswa itu lebih rajin ibadah. Apakah saking semangatnya mencari masjid yang jauh misalnya, atau beribadah di rumahnya. Jadi kembali lagi, culture shock itu di satu sisi itu tidak baik karena bisa mengganggu, tapi di sisi lain justru itu kesempatan untuk belajar ketika bisa melaluinya.
Nah, di gambar ini kita bisa lihat siklusnya bagaimana seseorang yang misalnya dalam contoh Australia, international student yang belajar di Australia, datang ke Australia terus merasa senang, exciting dengan lingkungan yang ada, budaya yang ada, tapi berapa saat, minggu atau bulan kemudian itu merasakan culture shock. Artinya feeling unhappy, tidak senang, cemas dan sebagainya. Tapi setelah itu atau pada saat itu dia akan mengalami fase adjusting, penyesuaian diri, adaptation, beradaptasi dengan yang ada, sampai akhirnya dia bisa menerima perbedaan yang ada, bahkan bisa merasa memiliki akan budaya yang ada. Akhirnya dia bisa menjalani kehidupan sampai dia menyelesaikan studinya, dan tibalah saatnya dia akan kembali ke negara asalnya, misalnya Indonesia. Dia akan merasakan feeling exciting lagi karena mau pulang kampung, tapi tiba di kampung dia bisa mengalami culture shock lagi. Culture shock, teman-teman saya perhatikan bisa ditandai dengan membanding-bandingkan masalah yang ada di Indonesia dengan di negara yang dimana dia belajar. Itu bisa, menurut saya itu adalah bagian dari culture shock. Dia tidak siap, dia feeling unhappy, tapi pada akhirnya dia akan menyesuaikan lagi, adjusting lagi dengan lingkungan yang baru di Indonesia, sampai dia bisa menjalani kehidupan secara biasa lagi. Nah, apa contohnya yang dibandingkan? Bisa jadi umumnya adalah transportasi, kondisi yang macet, bagaimana di Indonesia yang macetnya parah dibandingkan dengan di negara tempat study, public transportation yang begitu bagus, perilaku masyarakatnya juga, pengendaranya yang begitu disiplin. Kalau di Indonesia misalnya di kota-kota kita ya, kalau lampu merah itu semrawut, ada yang nerobos, ada yang wesernya ke kiri dia belok kanan, atau sebaliknya ada yang berhenti di pas zebra cross, bahkan melewati zebra cross. Itu bisa kita lihat perilaku pengendara di negara kita, dan itu bikin stres memang, karena sudah terbiasa rapi, sudah terbiasa disiplin di negara tempat studi. Apalagi misalnya sampah, pengolahan sampah, manajemen pengolahan sampah yang begitu buruk, misalnya buang sampah sembarangan, atau di perumahan-perumahan sampah diangkut dengan bak terbuka sampai menimbulkan bau yang buruk, sampah organik dan anorganik, kering dan basah dicampur saja, dan itu mungkin sangat jauh berbeda dengan di mana dia belajar, dan itu memang bikin stres, bikin shock. Nah, tapi bagi orang yang tidak paham akan konsep culture shock, misalnya kita akan pikir wah ini baru juga berapa bulan, berapa tahun di negara asing belajar, pas pulang sudah banding-bandingkan. Ya, di satu sisi membandingkan bagi saya adalah sesuatu hal yang baik. Walaupun saya juga bandingkan, tapi saya tidak pernah umbar mau diskusi, mau ngobrol biasa, atau mau mungkin di media sosial, tidak. Satu sisi orang yang mengalami mengatakan tadi itu bisa jadi tidak bagus, karena yaitu masalah-masalah tadi sudah ada sebelum dia berangkat belajar, dan tidak ada masalah yang dia katakan. Nanti dia pikirkan itu masalah ketika pulang dan mengicam. Tapi di sisi lain itu bisa jadi bagus, karena perbandingan adalah salah satu cara untuk mencapai kebaikan, untuk mengalami peningkatan. Bayangkan kalau perbandingan orang yang shock itu adalah bagian dari penentu kebijakan, apakah stafnya, apakah staf di pemerintahan atau dan segala macam, itu bisa menjadi cara untuk memperbaiki tadi. Kalau dianggap misalnya tidak bagus pengolahan sampah, itu bisa dijadikan bahan untuk memperbaikinya. Jadi kembali lagi,
culture shock di sini justru bisa menjadi sesuatu yang positif. Jadi ketika kita melihat misalnya ada teman kita, keluarga kita yang pulang dari tempat baru shock, ya bisa jadi dimaklumi. Dan itu bukan cuma dalam konteks international students. Teman-teman kita misalnya yang kuliah di Jawa pulang, atau kuliah di Makassar pulang ke Mamuju, di situ sudah akan ada perbandingan. Ada saja perbandingan, apakah misalnya pengelolaan masjid misalnya, caranya protokol misalnya dan segala macam, atau caranya pemerintah desa, itu bisa jadi dikritik atau bisa jadi stres. Dan kembali lagi, perbandingan itu adalah salah satu cara untuk mencapai peningkatan. Nah, terakhir, pelajaran yang ingin saya sampaikan, ini juga saya dapatkan ketika mengikuti program Indonesia Mengajar, di mana jangan dalam hidup ini, khususnya di tempat baru Anda, jangan sekedar menjalani, tapi jadilah mengalami. Karena biasa kita mendengar istilah kita jalani sajalah. Mungkin tidak cukup sekedar menjalani, melalui sampai kita durasi kuliah Anda misalnya 4 tahun di Universitas Tumakaka, Anda lalui saja belajar di kampus, pulang ke kos, itu tidak cukup, tapi Anda harus mengalaminya. Kalau memang itu sakit, ya rasakan sakit itu dan jadikan sakit itu sebagai pelajaran. Kalau Anda kesulitan, jadikan kesulitan itu sebagai momen untuk belajar. Karena ketika semakin sulit masalah yang Anda hadapi dan Anda bisa lalui atau taklukkan masalah itu, maka semakin besar pelajaran yang Anda dapatkan dan semakin akan besar kontribusi ilmu yang atau pengalaman yang Anda peroleh itu untuk masa depan Anda. Jadi itu dari saya. Mudah-mudahan presentasi ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, khususnya dalam penyajian presentasi. Sekali lagi, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan perkuliahan pada minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.